Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Akhir-akhir ini ramai sekali berita mengenai seorang Qori'ah yang disawer oleh panitia acara ketika mengaji. Hal itu banyak menuai kecaman di tengah masyarakat kita. Seperti apa sih cerita sebenarnya? Alangkah baiknya kita tanyakan langsung nih ke Kak Nadia Hawashi selaku Qori'ahnya. Yuk kita saksikan langsung cerita sebenarnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cerita Untung, terima kasih untuk yang selalu kirimkan support dan juga memberikan masukan-masukan tema kepada kita. Barusan kita nonton videonya sesuatu yang belum lama ini viral ya di jagat sosmed mengenai ustazah atau Qori'ah yang disawer dengan uang di panggung. Nah, memang banyak opini-opini yang kemudian simpang siur kanan kiri, yang kemudian akhirnya ada lagi video berikutnya yang keluar gitu. Jujur waktu kejadian tersebut saya sendiri sedang nggak di Indonesia, jadi kayaknya kita juga sebenarnya kalau kita belum tahu apa-apa gitu nggak bisa judgement sebenarnya keadaannya seperti apa. Nah, paling bagus, paling ahsan itu adalah kita langsung tabayun. Alhamdulillah bersama kami sudah ada Ustazah Nadia. Assalamualaikum Ustazah. Saya panggil apa? Ustazah Nadia apa? Nadia Qori'ah? aja. Nadia aja. Iya. Teh Nadia ya dari Tangerang. Dari Banten ya. Banten ya. Nah, sebelum kita cerita mengenai kejadian tersebut gitu ya, boleh tahu nggak Teh Nadia ini karena dibilang Qori'ah internasional gitu. Udah menang di mana? Sebetulnya kalau internasional belum, Mas. Jadi baru juara nasional aja. Waktu saya ikut MTQ di STQ DKI Jakarta, kebetulan waktu itu masih anak-anak saya, jadi menang lomba tilawah anak-anak gitu, mewakili Provinsi Banten di STQ nasional. Dan juga pernah juara nasional di NTB. Waktu itu MTQ-nya di Bima. Nah, jadi di situ ikut anak-anak juga, alhamdulillah juara 1 juga gitu. Oh gitu. Jadi kalau Inter belum. Sebelum kita berlanjut ke masa tersebut, suami juga seorang Qori. Iya, betul. Gitu. Orang tua Qori-Qori'ah juga alhamdulillah. Ayah bunda? Iya. Qori-Qori'ah juga? Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi ya memang Teh Nadia ini udah dikenal sebagai Qori'ah tentunya juga. Nah, kita masuk kepada video yang beredar yang viral nih. Boleh tau nggak itu video itu kapan kejadiannya sih? Sebetulnya kalau video viral yang disawer itu kejadiannya 2 bulan yang lalu, Mas. 2 bulan yang lalu? Cuma baru viral sekarang mungkin videonya. Jadi itu di luar kendali saya gitu, tak terduga seperti itu. Itu acara apa ceritanya? Acara Maulid Nabi. Acara Maulid ya kan? Yang jadi Qori'ah siapa aja? Saya aja sendiri. Iya. Gitu. Jadi di situ saya lagi ngaji di panggung, tiba-tiba panitia tuh naik ke atas panggung untuk menyawer saya seperti itu. Itu panitia? Iya, panitianya. Oh, saya pikir ada donatur apa-apa gitu. Jadi itu panitia semuanya yang nyawer itu. Itu kejadian di Cibaliung, Pandeglang. Iya. Apa emang hal yang biasa ya kalau di? Sebetulnya kalau daerah Banten ada beberapa tempat yang sudah terbiasa seperti itu. Oh. Gitu. Memang budayanya di sana gitu. Iya, budayanya seperti itu. Cuma mungkin kita yang melihatnya memang tidak sopan gitu ya, Mas. Jadi melakukan hal sawer menyawer kepada kita Qori-Qori'ah yang sedang membaca Quran gitu kan. Seharusnya mereka mendengarkan dengan khusyuk gitu, mendengarkan dengan hikmah, tapi malah seperti itu gitu. Kita juga sebagai Qori sebetulnya sangat-sangat terganggu kalau misalnya kita tahu dari awal mereka akan nyawer gitu kan, pada saat kita ngaji pasti kami akan nolak. Oh gitu. Jadi sebenarnya ketika acara tersebut dijalankan itu nggak ternyata itu nggak tahu mau ada adat seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya udah berapa kali sih disawer? Kejadian udah itu sering gitu misalnya? Enggak sering sih. Baru 2 kali pernah disawer seperti itu. Kedua kali? Iya, kedua kalinya. Jadi sama itu, di sana juga daerah situ? Bukan, daerah Rangkas kalau itu. Yang satunya masih Banten juga? Iya, masih Banten juga, daerah Rangkas. Jadi tanpa
tanpa diketahui sama saya tiba-tiba naik seperti itu buat menyawer gitu. Nah, banyak yang menyangka itu katanya memang permintaannya Koriahnya. Ini berarti kita klarifikasi bahwa Teh Nadia sendiri nggak tahu mengenai hal itu kan, gitu sama kan. sekali nggak tahu. Ibaratnya kalau yang disawer itu kan biasanya penyanyi dangdut ya, gitu kan. Nah, kalau sebagai seorang Korea kan nggak bukan permintaan Korea ya, berarti. Jadi memang kita nggak tahu menahu masalah sawer menyawer itu, tiba-tiba lagi ngaji kan spontan aja gitu kejadian itu. Ketika sawer nanti uangnya itu terkumpul memang buat kurang tahu juga saya, Mas. Jadi pas selesai ngaji itu pamit, saya cuma nerima amplop aja gitu. Entah kemana tuh uang sawerannya. Oh ya. Seperti itu. Jadi tapi sebenarnya kalau sebagai seorang Korea tuh misalnya ketika ada yang mau buat acara gitu, itu ada tarif atau enggak sih? Enggak sih kalau saya enggak. Jadi memang seikhlasnya aja gitu ya. Iya, seikhlasnya aja. Bagaimana dana panitia aja gitu. Karena ketika yang bikin orang bertanya-tanya tuh waktu ketika disawer kok nggak berhenti aja gitu. Iya. Jadi kan kita ngaji itu harus ada tempat-tempatnya untuk berhenti, Mas. Jadi nggak bisa sembarangan langsung berhenti pada saat itu juga. Kita kan harus menyelesaikan ayat gitu kan. Jadi kalau misalnya kita penceramah, kiai sih boleh aja. Lagi ceramah tiba-tiba ada panitia lewat gitu kan, ditegur, bisa aja langsung ditegur. Tapi kalau ngaji nggak bisa langsung negur karena nanti merubah maknanya gitu, makna dari ayat itu gitu. Makanya saya pas lagi di sawer itu cuma bisa cabut uangnya aja, taruh uangnya aja, jadi nggak bisa langsung negur pada saat itu juga. Karena bingung juga posisinya, serba salah gitu. Lagi ngaji belum selesai, panitia naik ke atas panggung riwah gitu, Mas. Sebetulnya emosi, marah kan, karena ngaji juga kan butuh butuh atur nafas, butuh konsentrasi, fokus, butuh fokus bacaan segala macam. Tiba-tiba ada kayak gitu, buyar gitu. Dan tapi masa di situ juga ikut menyoraki ya. Jadi ikut antusias gitu. Nah setelah itu kan ketemu tuh titiknya di kalimat itu. Itu dilanjut atau enggak? Dilanjut karena memang belum selesai durasinya. Ya. Tapi nggak lama kemudian sih langsung berhenti gitu setelah disawer itu. Karena memang saya juga udah ngerasa nggak nyaman. Di situ kan kondisinya bener-bener acak-acakan gitu. Panitia jamaah itu udah riwah aja gitu. Jadi nggak konsen gitu, Mas. Nggak ngedengerin kita sebagai pembaca Quran gitu. Jadi adanya momen pembacaan tilawah dari Qori bukan dipakai untuk didengarkan, malah dipakai buat nyawer. Iya. Nah, kalau dari panitia ada klarifikasi nggak? Iya, jadi langsung membuat klarifikasi saat video ini viral gitu. Oh gitu. Panitianya ke? Iya, karena dia langsung ngabarin. Jadi minta maaf, kok bisa videonya viral gitu. Padahal kan kita sudah selesai gitu masalahnya. Pada saat Nadia beres ngaji, Nadia juga tegur kan panitianya. Jadi Nadia nggak suka diperlakukan seperti itu gitu, karena nggak menghargai kita sama sekali yang sedang baca Quran gitu. Nah kemudian ketika respon keluarga gimana ketika ini viral? Sebetulnya kalau keluarga sih diam-diam aja, Mas. Jadi nggak ada yang berani negur gitu. Oh, maksudnya karena udah paham kali ya budaya begitu juga. Cuma ngasih support aja sih. Jangan patah semangat gitu, sabar, kuat. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya gitu buat Nadia. Kena serangan netizen juga nggak? Kalau Nadia iya pasti. Apa aja komennya? Banyak. Contohnya kayak, kok mau sih ustazah disawer gitu. Kok mau dilanjutin aja sih ngajinya, nggak berhenti aja gitu. Kenapa nggak langsung marah-marah aja gitu pada saat disawer itu? Ya kita serba salah, Mas gitu. Posisinya kan masih ngaji, belum selesai ayatnya. Jadi nggak bisa sembarangan berhenti gitu. Nah kemudian itu kan yang tambah akhirnya ketika ada video kedua kan gitu. Betul. Ya. Nah, ada video keduanya tahun berapa tuh? Tahun 2019 apa 18? Udah lama. Lama banget. Iya. Oh gitu. Dan itu mirip-mirip cuma bedanya. Iya. Itunya uangnya kalungin. Iya. Kalau itu gimana kronologisnya gitu? Iya sama seperti itu. Jadi nggak tahu menahu saya kalau mau disawer, di luar dugaan gitu. Tiba-tiba aja datang. Iya tiba-tiba. Jadi itu mah tanpa sepengetahuan kita, nggak konfirmasi dulu. Misalnya, Ustazah nanti saya mau nyawer ya pas Ustazah ngaji gitu. Jadi nggak ada konfirmasi kayak gitu. Tiba-tiba aja gitu. Panitia nggak
panitia yang dulu nggak juga nggak? Enggak, kalau panitia yang dulu enggak. Jauh banget kali ya. Iya. Tapi mungkin banyak sekali hal yang bisa menjadi bias daripada momen ini ya gitu. Jadi orang-orang mau jadi kori minta biar disawer gitu ya. Gitu. Tapi memang sekeluarga kan udah turun-temurun kori-kori. Iya. Pernah ada yang ngalamin juga nggak disawer? Kakak saya sih yang laki-laki pernah disawer Disawer? seperti itu, iya, di daerah Banten juga. Di Banten juga. Heeh. Yang nyawer perempuan apa Laki-laki. Laki juga? Iya. Oh. Gitu. Tapi kan masih ibaratnya masih batas wajar lah kalau laki-laki sama laki-laki Iya. gitu kan. Karena ini videonya saya perempuan Korea Iya, yang ngaji, nyawer yang nyawernya laki-laki gitu. Iya memang lumayan banyak hal-hal yang sepertinya akan menjadi satu Kurang elok polemik, ya dilihatnya. benar-benar. Tapi juga banyak yang menyangka bahwa ini bagian dari raiders gitu Iya. kan. Mau permintaan katanya sudah diklarifikasi bahwa memang karena dia sendiri memang nggak tahu apa-apa Betul. gitu, dan dari panitia juga sudah meminta maaf juga gitu kan. Misalnya ada lagi nih, setelah ini kan pasti ada juga nih masih tetap ya Iya. ada apa nggak, ada permintaan apa nggak ke panitia? Insya Allah nanti mudah-mudahan kedepannya kan ini video sudah viral kemana-mana ya Mas. Panitia juga pasti sudah melihat video ini gitu kan, banyak yang nggak suka perlakuan panitia seperti itu di saat kita lagi ngaji. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya aja buat kedepannya biar lebih hati-hati saya juga gitu. Misalnya di acara, di tempat acara sebelum ngaji konfirmasi dulu ke panitia, di sini ada adat seperti sawer menyawer nggak gitu, tolong dihilangkan aja gitu. Kami juga kan sebagai Qori'ah kalau boleh ditanya suka enggak disawer seperti itu, pasti nggak suka gitu, sangat-sangat tidak suka karena kan terganggu lagi ngaji, harusnya fokus orang mendengarkan, itu malah nggak fokus mendengarkan, malah fokusnya buat nyawer kita gitu. Dan yang nonton juga nggak dengerin juga karena malah nganggap sebuah pertunjukan gitu, jadi entertainment untuk disawer itu ya. Dan ini ya mungkin banyak sekali koreksi ya untuk penyelenggara acara dan juga yang saling koreksi, tapi sekali lagi sudah diluruskan bahwa bukan permintaan dari Qori'ahnya. Nah, ada pengalaman apa dengan hal ini kalau yang bisa jadi pelajaran? Ya bisa jadi pelajaran untuk saya ke depannya biar hati-hati aja sih Mas. Jadi kan banyak di daerah Banten itu sudah hal yang lumrah sawer menyawer itu. Jadi untuk lebih hati-hati lagi kepada seluruh Qori'ah di daerah Banten khususnya, kalau misalnya acara ya bolehlah konfirmasi terlebih dahulu sebelum ngaji gitu, supaya nggak terjadi seperti itu lagi karena dilihatnya kurang etis aja gitu. Nah kalau acara-acara menjadi seorang Qori udah kemana aja selain ke Banten? Alhamdulillah sudah ke luar daerah juga sudah gitu. Kalau MTQ keluar daerah. Luar Pulau Jawa? Iya, karena kan kalau MTQ dari kabupaten dulu, lanjut ke provinsi, provinsi ke nasional. Jadi nasional itu beda-beda tempatnya gitu. Mas tuan rumahnya beda-beda. Jadi tahun ini misalnya di daerah mana gitu. Jadi alhamdulillah sih. Selama keluar itu ada juga nggak yang kejadian yang? Enggak. Kalau di luar daerah. Tapi di luar ada adat yang berbeda juga nggak? Enggak sih. Kalau di luar semua nggak seperti di Banten gitu Mas adatnya. Jadi semuanya kalau di luar daerah itu khusyuk menikmati kita lagi ngaji gitu. Ya mungkin teman-teman yang di Banten juga sebenarnya khusyuk ya, cuma mungkin karena euforia ya. Iya betul. Gitu ya. Tuh kalau sekarang berarti fokusnya Teh Nadia ini di Qori'ah, terus ngajar juga di pesantren. Ngajar pesantren juga. Oh gitu. Jadi gimana tanggapan murid-muridnya di pesantren? Kemarin gurunya viral gitu. Enggak sih. Jadi pada ini aja mereka memberikan support aja kepada saya gitu. Karena mereka juga kan nggak terlalu fokus ke medsos karena di pesantren kan nggak dikasih HP gitu. Jadi nggak terlalu ngelihat medsos gitu. Tapi kan sekarang kayaknya Teh Nadia ini udah lebih dilihat nih gitu kan. Jadi banyak yang justru jadi tahu akunnya, jadi mengenal gitu ya. Kalau untuk Teh Nadia sendiri kejadian ini lebih banyak ke impact baiknya atau keburuk? Alhamdulillah lebih banyak kebaiknya gitu. Ya. Alhamdulillah buat diri saya terutama gitu. Contohnya apa tuh hasilnya? Ya contohnya jadi ada hikmahnya gitu Mas.
karena kan setiap acara di Banten itu memang saya nggak pernah konfirmasi dulu setiap acara, nggak pernah nanya gitu kan, di sini adatnya gimana gitu. Makanya setelah ada kejadian ini bisa lebih baik lagi gitu ke depannya, saya juga bisa berhati-hati gitu, karena memang kan kita dipandang gitu kan, masa seorang Korea mau sih disawer seperti itu gitu, menurut orang yang kurang paham gitu Mas. Jadi itulah impact baiknya buat saya. Jadi tetap ada hikmah yang bisa Iya, diambil hikmahnya. Itu dan profesinya juga sekarang juga jadi lebih dikenal kan gitu. Jadi ibaratnya teman-teman ini dibalik berbagai pro dan kontra tentunya juga ternyata ada hikmah-hikmah juga ya. Walaupun ada juga pasti yang nyinyir ya kan, itu juga pasti nggak bisa ditahan gitu kan. Nah terus kalau misalnya ada yang ngomongin Teh Nadia dengan kejadian ini, udah pasti ada karena viral ya, banyak yang ngomongin. Banyak. Karena kita nggak bisa tunjuk satu-satu, itu apa yang dilakuin? Dia diamin aja, dibiarkan saja. Biarin aja. Karena kalau kita bales pasti nanti panjang urusannya gitu. Iya. Kita juga bakalan sakit gitu kan ngebacanya. Nah, adabnya seperti apa sih sebenarnya? Yang layaknya seperti bagaimana caranya? Jadi sebetulnya setiap acara itu Mas sudah mereka siapkan bisyarah untuk kami gitu. Cuma saweran itu hanya untuk tambahan aja gitu. Begitu. Jadi kalau khusus bisyarah memang sudah dipersiapkan sama panitia gitu. Begitu. Cara penyerahannya pun dengan adab yang berbeda kan? Iya, berbeda. Gitu, dengan cara yang sopan lah gitu kalau untuk itu. Kalau ibaratnya gini, kalau waktu pertama kali melihat itu pun sebenarnya ada dua pro kontranya adalah saya ngelihatnya ya mungkin kesalahan prosedur ya, atau juga mungkin ada adab yang nggak sinkron dengan kita atau juga mungkin yang ada di daerah gitu ya. Tapi sebenarnya acaranya pun positif tuh menurut saya kan, acara maulid yang diundang juga bukan lagi bukan gimana tapi kori gitu. Maksudnya masih positif kan, cuma ada beberapa sedikit kekeliruan aja kan itu. Betul. Ya menurut saya sih masih mendingnya gitu, masih mending kok di acaranya positif, cuma mungkin bisa dibicarakan gitu ya. Mudah-mudahan lurus ya, yang beko-beko kemarin baru lurus ya. Jadi Teh Nadia ini nggak bisa langsung berhenti, memang karena bacaannya yang sudah diakatkan dengan panitia baca sekian gitu ya, dihabiskan dulu selesai gitu, baru bisa berhenti. Nah sekarang ini kita akan denger yuk untayan tilawah dari Teh Nadia nih. Kira-kira mau baca surat apa surat yang kemarin viral itu? Jangan, itu panjang. Panjang itu. Yang pendek aja. Surah pendek aja ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Untayan tilawah yang ya kita tentunya juga faham kenapa beliau kemudian diminta untuk menjadi qori'ah di berbagai acara, karena memang kemampuan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya. Bagaimana kalimat-kalimat Allah yang indah dan merdu juga dikeluarkan dengan merdu dan indah, sehingga kita lebih nambah keimanan kita dalam mendengarnya. Terima kasih nih. Iya, sama-sama Mas. Ustazah untuk waktunya kesini. Terima kasih sudah mengundang saya kesini. Sama-sama gitu, dan mudah-mudahan ini akan menjadi pengalaman buat banyak orang gitu ya. Iya. Alhamdulillah sekarang ini sudah lurus semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya juga tidak ada lagi yang salah sangka lagi, dan justru mulai memfollow apa yang dilakukan oleh Teh Nadia ya, atau juga mungkin minimal follow Instagram. Apa Instagramnya? Nadia Hawashi. Nadia Hawashi. Iya. Terima kasih teman-teman semuanya, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.